Di tahun ini di Wilker 1 2022 Ketika teman bangku saya mengingatkan saya buat save filenya juga, dan itu menjadi suatu mengingat waktu graphic design teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bismar Fahmi. Saya di sini mengajar di bagian mapel produktif yaitu multimedia di SMK Antartika 2 Sidoarjo. Di tahun ini di Wilker 1 2022 saya kebagian mengawal lomba graphic design teknologi. Lomba ini diperuntukkan untuk jurusan multimedia, begitu juga dengan yang ada jurusan DKV. Tetapi di dalam lomba itu ada juga yang berbeda jurusan, tetapi dia juga bisa menguasainya. Oke, untuk di setiap tahun, karena juga lumayan saya mengikuti event ini udah ketiga kalinya, jadi sedikit paham dan memahami betul dengan graphic design teknologi ini, karena di setiap tahunnya pasti ada perubahan dan itu sangat mendukung banget dengan percepatan dan pertumbuhan secara SDM, karena banyak sekali hal yang selalu baru di lomba graphic design teknologi. Yang terbaru itu kemarin adalah Figma. Kenapa kok ada Figma atau user interface ataupun user experience? Nah, banyak yang menitik beratkan di dalam hal itu. Salah satunya karena pelajaran user interface itu belum ada di kurikulum. Jadi secara tidak langsung peserta yang saya bawa ini cukup mampu untuk menguasai dalam hal Figma. Untuk yang lainnya itu masih sama, yaitu ada packaging, ada brand identity atau CI, corporate identity. Untuk yang ketiganya baru user interface gitu. Jadi di dalam hal ini ketiganya ini sangat berpengaruh besar karena tolak ukur di Wilker 1 ini sangat tinggi. Jadi barometer secara garis besar gitu. Oke, tanggapannya untuk di lomba graphic design teknologi ini menurut saya besar banget kesempatan bagi yang peserta mengikuti ini, karena benar-benar kita bersaing di Wilker 1 itu pesertanya selalu atau besar kemungkinan menjadi yang paling banyak di setiap tahunnya, dan ada peningkatan peserta di setiap tahun gitu. Oke, untuk target minimal ada kenaikan dalam hal peringkat, tapi target saya juga tidak muluk-muluk juga, tetapi minimal naik tingkat. Tapi untuk di tahun ini kita masih belum bisa menginjak di level provinsi. Mungkin untuk nextnya saya coba untuk yang lebih baik lagi. Untuk peserta yang saya bimbing, banyak hal yang harus dikulik lagi, dalam arti sering-seringlah membaca ataupun melihat deskripsi secara teliti gitu aja. Jadi tidak salah, alangkah baiknya bila ditingkatkan lagi dan tidak ada yang miss
atau terlewat gitu. Untuk peserta yang saya bawa di graphic design teknologi ini sudah memenuhi syarat dan keinginan saya untuk menentukan target yang pas di tahun ini. Nah, karena saya paham betul dari kelas 1 hingga kelas 3 kenapa saya harus memilih dia, karena dia layak dan secara teknis dan wawasannya. Nah, untuk kedepannya harus ditingkatkan lagi agar jauh lebih baik dari tahun ini gitu. Pastinya hal apa yang kalian lakukan di lomba LKS itu baik untuk kalian di masa yang akan datang. Yes, I am ready for the next generation will be the winner. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Kurnia Putra dari kelas 12 Multimedia 2. Saya dari Sekolah SMA Antartika 2 Sidoarjo. Oke, baiklah kita kehadiran langsung peserta dari graphic design teknologi. Nah, gimana kabarnya Daniel? Baik. Baik, oke. Ya, oke, yang pertama, motivasi apa sih yang kamu pengen ikut lomba LKS di Wilker 1 tahun 2022? Motivasi saya adalah untuk membanggakan kedua orang tua saya dan untuk membanggakan sekolah ini dalam memasuki peringkat yang lebih tinggi lagi. Serta juga memotivasi saya untuk semakin berkembang dan terus maju. Oke, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti lomba LKS ini? Jauh lebih baik atau dapat pengalaman baru atau sharing dengan teman sebangku? Pengalaman saya adalah ketika teman bangku saya mengingatkan saya buat save filenya juga, dan itu menjadi suatu mengingat waktu mepet-mepetnya jam itu saya hampir lupa. Selalu ada reminder gitu ya? Selalu ada reminder buat save file. Selain itu Selain itu juga kan saya nggak hadir di ruang, otomatis kan saya di luar ruangan. Selain itu juga banyak sekali antusias para peserta dari LKS yang meskipun dia panik banget, tapi nggak sepanik saya sangat panik waktu itu. Perasaan saya ngecek kayaknya kamu stay cool aja deh. Nggak kelihatan paniknya. Mungkin kamu panik di bagian apa ini kira-kira? Di hari apa? Waktu itu saya panik di dua hari. Hari 1 sama 2. Dan kalau hari 1 itu paniknya waktu bagian modul sketsa. Itu saya benar-benar panik ini dan juga bingung mau dimasukkan atau enggak. Dan juga panik menghabiskan waktu saya di dalam membuat latar belakang, terus background, color juga, filosofi dari brand itu juga supaya lebih optimal warnanya juga. Dan waktu hari kedua itu saya paniknya waktu bagian desain packaging. Waktu desain packaging itu saya juga kebingungan karena banyak banget peserta yang comot elemen dari FreePik tapi diperbolehkan. Nah itu saya agak ragu-ragu ya, entah panitia memperbolehkan atau enggak. Tapi saya tetap konsisten sama desain saya dengan elemen-elemen yang saya bikin. Iya, benar-benar. Harus original. Nah, originalitas, Pak. Oke. Dan juga harus mempertahankan apa yang sudah dibikin dari awal, diimplementasikan sampai akhir. Oke, harus continue ya. Jadi teman-teman pasti merasakan kalau kalian yang jurusan multimedia di dalam hal mendesain atau nge-branding itu pasti ada namanya continuity, yaitu elemen dari awal sampai akhir atau pendukung itu harus sesuai dengan baik itu bentuk ataupun warna gitu. Nah mungkin Daniel terlihat
tidak menampakkan waktu saya melihatnya, tetapi dia bisa mengatasi di tempat lombanya. Jadi teman-teman, untuk yang ketiga, nah, persiapan apa yang menurut kamu kurang dan mungkin saya harus bisa menambahkan lagi untuk yang selanjutnya? Menurutmu gimana? Apa yang kurang dari materi yang saya berikan? Kan itu materi juga dari tahun LKS sebelumnya dan selanjutnya. Untuk materi yang kurang adalah, sepengetahuan saya adalah kurangnya deadline harus dipercepat lagi, diperpendek lagi, dan juga desainnya juga harus dikembangkan lagi. Oke, bagus. Jadi nanti emang sih bagian desain atau graphic design teknologi ini lebih kompleks dia, karena elemen yang harus dibuat itu banyak dan waktunya terbatas. Nah, ngomongin Figma, karena secara nggak sadar bahwa dia sering tak lihat di dalam story-nya itu, kenapa kok dia sudah mempelajari user interface. Nah, mungkin bisa kamu share ke teman-teman supaya ada inisiatif ataupun menekuni suatu hal yang baru. Gimana? Resepnya itu bisa dikasih tahu ke adik-adik yang lihat. Kalau menurut saya Figma itu kalau menurut saya sekarang udah sangat-sangat penting, apalagi dia udah nggak memakai penyimpanan di komputer, udah pakai penyimpanan di cloud. Dan kalau apabila kita waktu desain terus habis itu tiba-tiba ada mati lampu, terus habis itu baterai habis, entah koneksi internetnya, kalau koneksi internet kayak ya nggak bisa dong, harus ada internetnya. Oh iya. Iya. Jadi Figma itu bisa kalian buka di media komputer siapapun. Dalam arti kalian harus login aja, gitu kan? Ya, harus login aja. Dan susah nggak Figma menurut kamu? Kalau menurut saya Figma sangat gampang. Hampir sama seperti kalau kalian sering desain di HP. Itu sama persis. Cuman bedanya dia di situ pakai keyboard sama mouse saja. Oh gitu, oke. Karena kan dalam arti meningkatkan sense of art-nya itu emang harus butuh referensi yang banyak, baik itu lokal atau internasional. Nah, kira-kira rasa pengetahuanmu mempelajari Figma itu belajarnya dari YouTube aja atau ada temen kakak kamu atau siapa? Nah, untuk belajar Figma sendiri, saya pertama kali saya bener-bener nggak tahu apa-apa tentang UI UX, nggak tahu apa-apa tentang HTML, index, terus habis itu ya tentang bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Ya saya pertama kali belajar adalah lewat YouTube. YouTube-nya boleh sebut merek? Boleh, silakan. YouTube-nya Koko Aldi sama Juan Kuberto. Oh, oke. Nanti kita tulis di bawah ya. Terus. Oke. Untuk mengenai modul kan memang setelah ada technical meeting itu kan nyebutin Figma. Nah, di situ Daniel ini benar-benar saya rasa dia beberapa orang yang bisa menguasai banyak gitu. Jadi benar kita tidak kaget ataupun dengan modul yang baru, karena benar-benar technical meeting dengan hari lomba itu udah mendekati banget. Karena waktu yang berdekatan, untungnya Daniel sudah ada inisiasi ke situ. Nah, oke, kita setelah ngomong Figma, hal apa yang membuat Anda harus optimis mencapai atau meningkatkan peringkat dari tahun sebelumnya? Karena kan di tahun sebelumnya kan karena pernah tak bilangi bahwa yang sebelumnya itu di posisi 15. Nah, kamu sendiri gimana sebelum lomba itu? Kamu pengen di titik mana? Waktu sebelum lomba itu saya perkirakan masuk di
peringkat antara 10 sampai 20. Itu waktu sebelum lomba. Dan ketika waktu lomba itu saya benar-benar kaget, apalagi mengingat para peserta LKS itu yang habis di review hasilnya habis di review itu jauh dari punya saya, bahkan berbanding terbalik waktu itu. Dan membuat tapi ada satu lagi yang membuat saya lebih optimis lagi adalah saya sudah mempelajari Figma. Itu yang membuat saya optimis. Dan juga saya melihat dari peserta-peserta lain itu banyak yang antara kebingungan, banyak yang antara waktu itu juga sempat lampu mati. Jadi banyak anak-anak yang merasa down, kaget, apalagi yang terutama yang memakai PC. Oh gitu ya. Dan sebelah saya pun juga memakai PC. Dia juga sempat kaget waktu waktu bagian ini packaging ya. Figma. Ya. Dan dia benar-benar kaget. Dan juga sebelahnya lagi juga pakai PC, dia juga agak kaget. Wih, banyak juga yang kaget. Tapi saya waktu itu mencoba untuk bilang sama dia, Mas, ini gak apa-apa, ini bisa ke save sistem penyimpanannya itu save cloud kok. Jadi tidak memakai penyimpanan di lokal. Dan dia tetap waktu itu dia agak nggak percaya gitu. Dia agak nggak percaya. Terus waktu lampunya nyala, ternyata filenya masih ada. Cuman dan saya agak kaget ya. Dia memakai Adobe XD, Pak. Dia bukan memakai Figma. Kalau Adobe XD dia nggak nge-save secara online. Nggak secara online kalau ada sih, Pak. Dan karena kan kita juga diskusi malam setelah lomba packaging dan Figma, kita juga akhirnya challenge ya, kita mau nebak di posisi berapa Daniel ini, karena setahu saya dia sangat baik di dalam teknis dan sense of art-nya gitu. Dan kamu di posisi berapa coba? Waktu penyebutan peringkat. Nah, iya, waktu malam itu saya sama Pak Bismar itu sempat diskusi. Pak Bismar itu sempat bilang ini banyak yang harus dievaluasi. Dan bahkan waktu malam itu kita juga sempat guys, biarin aja. Karena dari hasil semua review dari hari pertama dan kedua, besar kemungkinan bisa lolos di bawah 15, yaitu 15 ke atas ya gitu. Dan nggak nyangka banget Daniel ternyata bisa 10 besar di peringkat 9, luar biasa. Jadi saya juga terima kasih banget kamu bisa minimal menaikkan peringkatnya ya. Jadi bukan sewaktu-waktu kayak harus prioritas, tetapi minimal ditingkatkan terus gitu. Oke, selanjutnya apa yang ingin kamu sampaikan terhadap next generationmu supaya jauh lebih baik peringkatnya ataupun secara skill gitu? Ya, untuk adik-adik kelas sekarang maupun kelas 1 atau 2, benar-benar. Kalian kalau mau fokus di desain, segera fokuskan di itu aja, jangan fokus ke yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk melatih terus setiap hari atau paling tidak minimal 1 minggu kita harus bikin, ya nggak harus, minimal paling tidak kita bisa bikin 5 atau enggak 10 desain dalam 1 minggu. Ataupun juga kalau ingin lebih baik lagi, kita harus bikin minimal 1 hari 1 desain untuk meningkatkan pace desain kita waktu kita belum ada belum ada seleksi lomba, deadline kayak deadline. Waktu belum ada tugas-tugas gitu. Karena kenapa? Kalau kita udah dikasih deadline, misalkan sama kayak kita, misalkan kalau dari
dari orang luar juga, misalkan orang luar tahu ya kita bisa desain ya, terus orang luar minta jajannya kita. Nah itu sudah, kalau udah dapat itu kadang kita merasa kayak gak usah belajar lagi. Dan nah itu yang jadi penghambat kita buat selalu untuk menghambat kita untuk sering up to date dalam setiap desain yang ada. Karena setiap tahun, setiap bulan, bahkan ya setiap bulan sih kalau setahu itu kadang isinya berubah-ubah dan sering update terus. Karena beda ya kalau yang di kayak contohnya kayak videografi, fotografi itu dia juga sering update, cuman kalau di desain itu update-nya itu sering banget, lebih seringan di desain. Karena kalau kita lihat website desain dan itu pun website itu pun apa ya, sering up to date desain gitu. Nah, benar. Setiap minggu itu kadang ada karya-karya orang yang saya bilang cukup mumpuni dan juga belum ada di sebelumnya gitu. Oh, gitu. Belum ada sih. Nah, benar, apa yang disampaikan Daniel itu kan juga tambahan dari juri ya. Waktu itu jurinya kan dari ITS. Jadi minimal satu hari 5 logo, tetapi hanya bentuk aja, belajar bentuk. Karena pada dasarnya logo itu emang dari bentuk harus kita tekuni supaya bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang unik, estetik, dan point of view-nya itu dapat gitu. Oke, jadi untuk yang terakhir, apa sih yang ingin kamu ucapkan terhadap pembinamu mengenai lomba NKS ini? Gitu. Nanti saya juga akan mengucapkan untuk dirimu. Untuk pembina saya sangat berterima kasih karena telah membimbing saya dari kelas 1 sampai kelas 3. Karena mungkin kalau waktu itu saya agak dibimbing sama Pak Bismar, mungkin desain saya akan ngelantur gitu ya. Ngelantur kemana-mana gitu. Iya, basically emang Daniel kalau sketsa emang kurang, tetapi dia punya sense of art-nya itu di bentuk dan warna. Harmonisasi itu perlu, makanya jangan ragu-ragu untuk belajar desain grafis. Oke, thank you Daniel. Terima kasih, sampai ketemu di next event selanjutnya. Bye.